Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Muhammad Rizky Maulana dengan NIM 23341102. Insya Allah pada kali ini saya akan mempresentasikan dari PPT saya pada MK Metodologi dengan judul Praktik Negosiasi Keluarga dalam Pengajuan Dispensasi Pernikahan atau Kawin. Langsung saja, penetapan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan upaya strategis negara dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan kesiapan fisik, psikologis, serta ekonomi calon mempelai. Namun, regulasi ini tidak serta-merta menghapus praktik pernikahan di bawah umur. Sebaliknya muncul fenomena baru berupa lonjakan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama seluruh Indonesia. Data Mahkamah Agung menunjukkan peningkatan signifikan sejumlah perkara dispensasi kawin pasca pemberlakuan undang-undang tersebut, yang mengindikasikan bahwa masyarakat mencari celah hukum untuk tetap melangsungkan pernikahan anak melalui jalur formal. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan ikatan suci atau mitzkon yang mensyaratkan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi berdasarkan prinsip kemaslahatan atau maslahah dan menghindari kemudorotan atau mafsadah. Ulama klasik memang membolehkan pernikahan bagi mereka yang telah balik, namun dengan catatan bahwa kesiapan biologis harus dibarengi dengan kematangan psikologis dan sosial. Konteks kontemporer menunjukkan bahwa definisi siap menikah telah mengalami pergeseran seiring dengan perubahan sosial, tuntutan pendidikan, dan kompleksitas kehidupan modern. Oleh karena itu, regulasi usia minimal pernikahan dalam hukum positif Indonesia sejatinya sejalan dengan semangat Maqasid Asy-Syariah dalam melindungi generasi muda. Rumusan masalah yang pertama di sini ada bagaimana proses negosiasi dalam keluarga berlangsung sebelum mengajukan dispensasi kawin, termasuk aktor-aktor yang terlibat, dinamika relasi kuasa, dan strategi argumentasi yang digunakan. Yang kedua, bagaimana keluarga mengkonstruksi legitimasi religius dengan menggunakan dalil-dalil hukum Islam dalam proses negosiasi, dan sejauh mana konstruksi tersebut sejalan dengan prinsip Maqasid Asy-Syariah. Yang ketiga, bagaimana posisi dan suara anak, khususnya anak perempuan dalam proses negosiasi keluarga, serta faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi keterbatasan agensi mereka. Manfaat praktisnya, bagi pengadilan agama dan hakim, hasil penelitian dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika keluarga yang mengajukan dispensasi, sehingga hakim dapat lebih peka terhadap kemungkinan adanya tekanan, manipulasi, atau ketidaksetaraan dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan panduan pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang lebih holistik, tidak hanya fokus pada aspek legal, formal, tapi juga mempertimbangkan aspek psikologis dan dinamika relasi dalam keluarga. Pengadilan dapat mengembangkan mekanisme wawancara anak secara terpisah untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan anak benar-benar didengar tanpa intervensi dari orang tua. Nah, dari studi penelitian terdahulu, tinjauan terhadap penelitian terdahulu penting untuk mengidentifikasi perkembangan diskursus akademik seputar dispensasi kawin dan pernikahan anak, sekaligus memposisikan kontribusi unik dari penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah tinjauan yang terhadap beberapa studi relevan yang telah dilakukan. Penelitian oleh Saudara Fauji dan Saudari Rahmawati pada tahun 2020 menganalisis putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta. Temuan menunjukkan bahwa hakim cenderung mengabulkan permohonan dispensasi dengan alasan mencegah perzinahan dan hamil di luar nikah, meskipun seringkali tanpa pendalaman apakah pernikahan benar-benar solusi terbaik bagi anak tersebut. Metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris yang diperkuat dengan kajian normatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, yaitu proses negosiasi dalam keluarga yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Jenis penelitian hukum empiris digunakan karena fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi bagaimana hukum dipraktikkan dan dinegosiasikan dalam kehidupan nyata, bukan hanya mengkaji norma hukum secara tekstual, namun penelitian ini juga mengintegrasikan kajian normatif terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya Maqasid Asy-Syariah, untuk memberikan kerangka evaluatif terhadap temuan empiris.
Nah, kerangka teori ini dalam penelitian ini dibangun berdasarkan integrasi antara teori hukum Islam atau maqasid asyariah, teori sosial di keluarga, dan teori relasi kuasa atau power relation. Kerangka ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk menganalisis praktik negosiasi keluarga dalam konteks pengajuan dispensasi kawin. Nah, maqasid syariah sebagai kerangka normatif adalah tujuan-tujuan universal yang hendak dicapai oleh syariat Islam yang mencakup 5 prinsip fundamental: menjaga agama atau hifdzu azin, menjaga jiwa hifdzu nafs, menjaga akal hifdzu akal, menjaga keturunan hifdzu nasl, dan menjaga harta hifdzu mal. Dalam konteks pernikahan, kelima prinsip ini harus menjadi pertimbangan utama. Pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan memadai berpotensi mengancam kelima maksud tersebut. Penelitian ini disusun secara sistematis dalam 5 bab yang saling berkaitan dengan rincian sebagai berikut. Bab pertama yaitu pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena lonjakan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dinamika renegosiasi keluarga yang tersembunyi di balik angka statistik serta urgensi penelitian dalam perspektif hukum Islam dan dinamika sosial. Bab kedua membahas tentang tinjauan teoritis. Bab ini membahas landasan teoritis yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi yang pertama konsep pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, termasuk syarat ataupun filosofi dan pernikahan. Yang kedua prinsip maqasid asyariah dan penerapannya dalam konteks pernikahan, khususnya perlindungan terhadap anak. Yang ketiga regulasi dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perkawinan KHI dan Perma. Yang keempat terkait sosiologi keluarga dan pengambilan keputusan kolektif. Yang kelima yaitu berupa teori relasi kuasa dan agensi anak dalam konteks keluarga patriarkal. Yang keenam konsep konstruksi legitimasi. Bab ketiga membahas tentang dinamika negosiasi keluarga dalam pengajuan dispensasi kawin. Bab ini menyajikan hasil penelitian empiris tentang proses negosiasi yang terjadi dalam keluarga sebelum mengajukan dispensasi kawin. Pembahasannya mencakup yang pertama pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam negosiasi dan peran masing-masing. Yang kedua, tahapan negosiasi mulai dari munculnya isu pernikahan, diskusi keluarga, konsultasi dengan tokoh agama, hingga keputusan mengajukan dispensasi. Yang ketiga, itu strategi argumentasi yang digunakan oleh berbagai pihak untuk memperkuat posisi mereka. Bab keempat, yaitu konstruksi legitimasi religius dan posisi anak dalam negosiasi. Bab ini membahas atau menganalisis bagaimana keluarga mengkonstruksi legitimasi religius untuk membenarkan keputusan dan menikahkan anak di bawah umur. Pembahasannya meliputi yang pertama dalil-dalil hukum Islam yang digunakan dalam proses negosiasi dan cara interpretasinya. Yang kedua peran tokoh agama lokal dalam memberikan fatwa atau nasihat yang mendukung atau menolak pernikahan anak. Bab kelima itu bab terakhir berupa penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulannya merangkum jawaban atas rumusan masalah penelitian yang telah dilakukan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Simulana. Dengan ini saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.